Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah menyebutkan 3 golongan manusia, maka di ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia seluruhnya agar menyembah kepadanya saja. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ya ayuhan nasu'budu. Nah, di sini kalimatnya adalah an-nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi an-nas, menunjukkan bahwa Allah menginginkan semua manusia yang ada di atas permukaan bumi ini, ya ayuhan nas u'budu. Nah, ini harus kita ingat. Apa yang disuruh oleh Allah kepada semua manusia? U'budu. Sembahlah oleh kalian semua. Kepada siapa mereka menyembah? Rabbakum, kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Nah, disinilah bagaimana ayat ini menyadarkan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan manusia sebelum kita sejak dari Nabi Adam. Nah, kenapa ada manusia yang hadir di atas permukaan bumi ini, kok mereka menyembah makhluk? Kenapa mereka menyembah pohon? Kenapa mereka menyembah batu? Kenapa mereka menyembah sungai? Kenapa mereka menyembah segala makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, padahal Allah telah memuliakan manusia? Karena Allah telah memuliakan manusia, maka manusia tidak boleh menyembah sesuatu yang di bawahnya. Batu, mana lebih mulia manusia dengan batu? Lebih mulia manusia. Mana lebih mulia manusia dengan sungai? Lebih mulia manusia. Jadi semua makhluk yang lain itu lebih mulia manusia. Nah, nanti kita lihat bagaimana malaikat, ya. Bahkan subhanallah, malaikat saja sujud kepada Adam. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat mulia. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa manusia tidak boleh menyembah makhluk. Kenapa? Karena manusia itu adalah mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsani taqwim. Nah, karena manusia itu mulia, maka dia harus menyembah yang maha mulia. Siapa yang maha mulia? Inilah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Rabbakum, Tuhannya kamu semua. Ya. Artinya apa? Yang telah menciptakan manusia siapa? Allah. Maka Allah lah yang kita sembah. Kenapa? Allah yang telah menciptakan manusia, baik yang hari ini maupun manusia-manusia sebelumnya. Itu Allah yang ciptakan. Meskipun kita mendengar ada informasi waktu kita belajar waktu SMP, SMA dulu, manusia itu keturunan monyet. Menurut teori Charles Darwin, yang akhirnya Darwin itu sendiri tidak mengakui teorinya. Nah, maka oleh karena itu ayat ini menyadarkan kita bagaimana Allah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, Allah yang telah menciptakan kita dan manusia-manusia sebelum kita. Walladzina min qablikum. Untuk apa kita menyembah Allah? Allah menyebutkan kalimat berikutnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa ini akan senantiasa merasakan hidupnya dalam kebahagiaan. Orang bertakwa ini akan senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu takut
akan azab Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka takut berbuat dosa. Orang bertakwa ini adalah bersemangat beramal saleh. Kenapa? Dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Quran dan sahabat sekalian dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 22 Allah menyebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pada ayat ke-22 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dialah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Masya Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Lihatlah, tengoklah, tempat yang paling indah hari ini kita menetap adalah di bumi. Allah telah menempatkan manusia itu di bumi. Padahal banyak planet-planet lainnya. Ada Pluto, ada Saturnus, ada Uranus, ada Neptunus. Banyak sekali tempat-tempat menetap lainnya. Tapi Allah tempatkan kita di bumi. Kenapa? Karena bumi adalah lebih layak untuk dihuni. Iklimnya, pohon-pohon yang tumbuh di bumi, kemudian binatang-binatang yang telah Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini. Coba perhatikan, binatang-binatang ternak itu yang diciptakan oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia, sebagai gizi, sebagai makanan, menguatkan tubuhnya, sebagai vitamin. Itu binatang-binatang yang telah Allah ciptakan untuk dimakan. Maka ketika Allah menciptakan binatang-binatang itu, Allah juga menyebutkan ada binatang yang halal, yang boleh untuk dimakan, dan ada binatang yang haram. Itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka orang yang beriman dan bertakwa, dia akan memilah dan memilih mana binatang-binatang yang halal untuk dimakan, mana binatang-binatang yang tidak halal untuk dimakan atau haram untuk dimakan. Nah, kembali kepada ayat 22 ini. Bagaimana sayangnya Allah kepada manusia sehingga Allah menempatkan manusia di bumi. Masya Allah. Kita tahu planet-planet yang lain itu tidak layak dihuni. Ada planet di dalamnya panas. Ada planet, subhanallah, di dalamnya itu kondisinya tidak layak untuk dihuni. Kondisinya halilintar. Ada planet yang di dalamnya itu hawanya panas. Maka bayangkan, seandainya manusia itu ditempatkan di planet yang lain, ya selain bumi. Ya Allah, ya Rabb, maka kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini. Maka surat Al-Baqarah ayat 22 ini bagaimana bentuk sayangnya Allah kepada kita, sehingga setelah Allah menciptakan kita, maka Allah tempatkan kita di planet yang layak untuk dihuni, yaitu bumi. Alladzi ja'ala lakumul arda, Allah yang telah menciptakan bumi ini, dan kemudian Allah tempatkan kita di bumi. Masya Allah. Sekali lagi, ini memberikan pemahaman yang luar biasa kepada kita. Mungkin kita pernah bertanya, seandainya Allah tempatkan kita di planet yang lain sebelum bumi, selain bumi, maka bagaimana nasib kita? Bagaimana keadaan kita? Jawabannya adalah kita tidak bisa hidup selain planet yang namanya bumi. Maka di sini semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah yang telah menempatkan kita di bumi. Kenapa? Sekali lagi, bumi adalah tempat yang paling layak dihuni. Masya Allah.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Coba lihat, langit yang tinggi seperti itu, langit yang luas luar biasa. Coba lihat, apakah langit yang telah Allah ciptakan sebagai atap kita, tempat kita bernaung di dalam bumi ini, apakah langit tersebut ada tiang? Tidak ada. Tidak ada satupun tiang. Bayangkan dengan bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, maka tiangnya cukup banyak. Tiang di luar bangunan, tiang di samping bangunan, tiang di tengah bangunan. Untuk apa? Agar bangunan tersebut tidak roboh dan tidak jatuh. Tapi lihatlah langit yang sangat luar biasa, begitu luas, begitu tinggi. Tak ada satu tiang pun. Disinilah orang-orang yang beriman akan merasa bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada yang maha mencipta itu. Ada pencipta yang telah menciptakan langit yang luas seperti itu. Siapa? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini ayat 22 ini kembali Allah tegaskan bentuk-bentuk kekuasaan Allah. Kalau ayat 21 Allah menyuruh kita menyembahnya, di ayat ke-22 Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Untuk apa Allah menjelaskan kekuasaannya? Agar bertambah kekuatan iman kita, agar bertambah kekuatan takwa kita, agar bertambah yakin kita bahwa hanya satu-satunya zat yang boleh disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Allah menempatkan kita di bumi, yang kemudian kita memiliki langit yang sangat tinggi menjulang. Bukan hanya itu. Kemudian Allah menyebutkan kekuasaannya yang lain adalah Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Masya Allah. Coba perhatikan. Setiap hari kita melihat hujan, setiap hari kita menikmati hujan, setiap hari kita melihat air hujan tumpah dari langit. Manusia tidak bisa membuat hujan. Hujan tersebut telah menghidupkan bumi yang mati. Masya Allah. Hujan tersebut, dengan air hujan tersebut, wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Maka Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Coba perhatikan. Dengan adanya turun hujan, dengan adanya air hujan, maka tumbuhlah pohon-pohon di atas permukaan bumi ini. Pohon yang beraneka bentuk, warna daun yang beraneka warna, buah-buahan yang bermacam-macam dan bermacam pula rasanya. Itu Allah tumbuhkan dengan turunnya air hujan menyuburkan pepohonan. Sebagaimana kita sampaikan tadi sebelumnya, untuk apa Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut? Agar tumbuh-tumbuhan tersebut bermanfaat. Masya Allah. Tumbuh-tumbuhan tersebut bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia. Kayunya bisa kita ambil untuk membuat rumah. Kayu bisa kita ambil untuk membuat kertas. Nah, buahnya untuk dimakan oleh manusia. Lihatlah. Pernahkah kita setiap memakan buah-buahan yang enak, buah-buahan yang lezat, buah-buahan yang ranum yang kita makan, apel, manggis, duren, berbagai macam buah-buahan yang kita makan, pernahkah kita merasakan saat kita memakan buah-buahan tersebut, ini adalah rahmat Allah bagiku dan aku memuji kepada Allah? Tanyakan itu. Kalau ada, berarti kita adalah hamba yang bertakwa. Kalau tidak ada, berarti dia hanya menikmati makanan saja, tapi tidak menambah keimanannya. Nah, bacalah surah Al-Baqarah ayat 22 ini. Allah menyebutkan bahwa tumbuh-tumbuhan tersebut, buah-buahan yang ada di atas permukaan bumi ini, Allah menyebutkan itu adalah rizqan lakum.
sebagai rezeki bagi manusia. Bahkan bukan hanya manusia, binatang-binatang yang lain pun dengan pepohonan dan tumbuhan tersebut menjadi penopang hidup mereka. Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki. Kemudian Allah tekankan kembali di ujung ayat 22. Apa Allah sebutkan? Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Inilah dia. Kita tahu alam ini Allah yang ciptakan. Kita tahu hujan Allah yang turunkan hujan. Kita tahu Allah yang telah menciptakan kita. Kita mengetahui Allah yang telah menempatkan kita di atas permukaan bumi ini. Kita tahu setelah Allah tempatkan kita di atas permukaan bumi ini, Allah berikan berbagai macam fasilitas, tumbuh-tumbuhan, hewan, ternak, udara Allah berikan. Untuk siapa? Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kita. Setelah kita mengetahui dan melihat kekuasaan Allah yang luar biasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mencipta, Allah Maha Memberi, Allah Maha Membentuk, Al-Musawwir. Alam yang indah itu kan Allah hiasi itu. Ada gunung yang warnanya yang luar biasa, ada pepohonan yang luar biasa, ada pemandangan alam yang sangat indah, ada air terjun. Itu kan Al-Musawwir. Di antara sifat Allah adalah menghiasi semua itu dengan indah. Setelah kita sadar semua itu ciptaan Allah, Allah tegaskan kembali, jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah selain Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kenapa kita tidak boleh menyembah selain Allah? Karena kita tahu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena yang lain makhluk. Dan kita sadar sebagai hamba Allah tidak boleh menyembah makhluk. Nah, fala taj'alu lillah. Janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Maksudnya jangan berbuat syirik. Jangan pohon, jangan menyembah batu, jangan menyembah sungai, jangan menyembah berhala. Kenapa? Karena itu makhluk, jangan disembah. Dan bahkan kita mengetahui itu makhluk, maka sangat bodoh. Sangat bodoh kalau ada manusia menyembah makhluk. Ini bukan menghina, tapi ini begitulah pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Coba lihat dan bukalah surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Di mana tempat akhir kehidupan mereka? Fi nari jahannam, di dalam api neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bukan hanya itu, ulaika hum syarrul bariyah. Ini harus kita ingat. Sudahlah mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, sudahlah mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah kuatkan kembali, Allah sebutkan kembali, ulaika hum syarrul bariyah. Apa artinya? Dan mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Nah, ini hati-hati. Allah telah memuliakan kita ketika kita menjadi orang beriman. Allah memuliakan kita ketika kita menyembah Allah. Masya Allah, subhanallah. Ya. Jadi ketika kita ingin mulia, maka sembahlah Allah. Dalam bahasa lainnya apa? Dalam bahasa terbaliknya apa? Kalau ada orang yang tidak menyembah Allah, berarti dia adalah makhluk yang hina. Bukan hanya hina, dalam surat Al-Bayyinah Allah menyebutkan dia adalah makhluk yang jelek. Na'udzubillah. Maka kalau kita buka Al-Quran, di antara penekanan Al-Quran adalah Al-Quran mengajak kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk orang mukmin menyembah Allah adalah salat,
5 waktu. Itulah ibadah yang telah diwajibkan pada kita. Maka rasakan saat kita bertakbir, ya, saat kita bertakbir, kemudian kita membaca doa-doa dalam salat. Di situ adalah semua bentuk kalimat-kalimat yang menyadarkan kita Allah yang berhak disembah, menyadarkan kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kemudian kita meminta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Itulah kalimat-kalimat di dalam salat yang telah diajarkan kepada kita. Kalimat-kalimat dalam salat itu sangat mulia. Dan salat itu sendiri adalah perintah Allah kepada siapa? Kepada kita. Setelah Allah jelaskan semua kekuasaannya, Allah ingatkan kita lagi, jangan menyembah selain Allah. Sahabat Al-Quran, begitu dahsyatnya makna dari Al-Quran. Begitu luar biasanya pedoman Al-Quran ini ketika kita mengkajinya, ketika kita memahaminya, kemudian kita mengamalkannya, maka timbullah rasa syukur kita kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dan manusia-manusia bodoh yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hari ini, pada kesempatan ini, kita kupas atau tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22 saja. Silakan kita ambil pelajaran penting di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.